Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, latar belakang dari matkul seminar pertanian 2. Judul itu efektivitas kebijakan pemerintah benih kedelai Kabupaten Grobogan. Dan nama saya Bagus Agung Utomo. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana peran pemerintah, pembangunan pada sektor pemerintah pertanian tentu harus diprioritaskan. Pemerintah merupakan sektor yang berpengaruh besar terhadap perekonomian besar nasional. Terkait dengan hal itu tersebut, pemerintah berkomitmen untuk berupaya kuat mencapai dan menciptakan swasembada pangan. Kedelai dari 2010 hingga saat ini tahun 2020 sebagai pangan komoditas yang penting ketiga setelah padi dan jagung. Kedelai adalah salah satu kacang-kacangan yang banyak manfaat baik untuk pangan, pakan, ternak, bahan baku kecap, tempe maupun tahu dan bahan baku untuk industri. Namun selama beberapa tahun terakhir Indonesia dihadapkan dengan permasalahan tantangan, yakni beberapa pangan pokok belum dapat mengimbangi meningkatnya permintaan konsumsi. Akibatnya meningkatnya pertumbuhan penduduk. Di antara pangan tersebut adalah pangan yang jenis kedelai. Dan selanjutnya permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Grobogan. Yang pertama tuh penggunaan benih bermutu yang sangat rendah. Yang kedua, pemanfaatan pemasok ataupun subsidi benih kurang efektif. Yang ketiga, penanganan pasca panen terutama dalam proses pengeringan. Yang selanjutnya, jaminan harga lokal kedelai dari pemerintah yang belum berjalan karena pada musim raya panen kedelai impor lebih murah dibandingkan kedelai lokal. Permasalahan ini merupakan masalah umum yang dihadapi petani lokal Kabupaten Grobogan untuk berupaya mengembangkan swasembada pangan di Indonesia. Dari itu tersebut, kebijakan pemerintah yang saat ini dilakukan, pemerintah Jawa Tengah berkomitmen mensubsidi benih kedelai untuk masyarakat bercocok tanam dengan tingkatkan untuk memenuhi permintaan konsumen maupun di sektor industri. Di Kabupaten Grobogan dan kabupaten lainnya itu berupaya untuk mencapai swasembada pangan kedelai saat ini. Dan isu pangan nasional itu akan berpengaruh kepada petani kedelai seiring mengalami guncangan baik karena prakteknya perdagangan maupun karena perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Namun selama ini Indonesia masih bergantung pada kedelai impor, terutama pada kekurangan stok kedelai saat ini. Hal ini terjadi karena produksi kedelai dengan wilayah sangat fluktuatif, sedangkan permintaan kedelai di pasar cenderung mengalami peningkatan. Pada umumnya musim panen kedelai hanya kemarau, karakteristiknya kedelai tanaman yang kering. Peran pasar juga berpengaruh dengan penetapan harga lokal kedelai dari pemerintah yang bisa berjalan. Tentu musim raya panen harga kedelai lokal lebih murah dibandingkan kedelai impor. Dari itu kesimpulan pemerintah berupaya mensubsidi benih kedelai untuk mencapai swasembada pangan, dapat memenuhi permintaan kebutuhan kedelai di sektor pertanian, dan di Kabupaten Grobogan menjadi keunggulan dalam produksi kedelai tingkat nasional, mampu menyumbangkan lebih dari 30% sejak 2008, dan tingkat keberhasilannya petani Kabupaten Grobogan mempunyai potensi produksi sebanyak 3,5 ton per hektar ataupun rata-rata mencapai 2,6 ton per hektar.
Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan dari saya yang kesimpulan gini, berharap pemerintah mengefektivitaskan subsidi benih kedelai dan mensadarkan masyarakat untuk bercocok tanam ketimbang dijual maupun dibuat bahan baku usaha sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.